Alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Rizky. Nah, hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Riana. Ibu periksa dulu. Siapa tadi Riana? Riana. Apakah ada kabar dari Riana? Tidak ada. Yang dekat dengan rumah Riana siapa? Tidak ada. Jauh. Jauh rumahnya. Tidak tahu Bu, rumahnya di mana. Baik. Kalau Yahya? Ada yang tidak hadir? Keguguran. Sakit. Sakit. Sakit apa? Diare. Semoga lekas sembuh ya Yahya. Nah, minggu kemarin kan kita sudah mempelajari tentang tema pesan hakikat dari cerpen. Maka hari ini kita akan mempelajari tentang puisi. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, Ibu berharap kalian sebagai siswa bisa menjelaskan apa itu hakikat puisi, bisa mengidentifikasi apa itu tema puisi, menemukan pesan atau amanat dalam puisi, bisa menganalisis makna puisi secara sederhana, dan membedakan puisi dengan cerpen berdasarkan ciri-cirinya. Nah, adapun pembelajaran hari ini agar diharapkan meningkatkan kemampuan literasi dan pemahaman kalian terhadap karya sastra, bisa menumbuhkan minat dan apresiasi terhadap puisi dan karya sastra, bisa melatih kemampuan berpikir kritis dalam memahami makna dan nilai yang terkandung dalam suatu karya sastra. Ibu juga berharap kalian bisa menanamkan nilai-nilai positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pembelajaran sastra. Dan yang terakhir, membantu siswa untuk mengenali keberagaman bentuk karya sastra dan karakteristiknya. Seperti yang sudah kalian tahu, karya sastra itu kan ada bermacam-macam ya. Ada apa saja sebutkan? Puisi, novel. Tadi di awal Ibu melakukan apa? Pantun. Sakit. Ya, tepat sekali. Kalian pernah membaca puisi? Atau pernah mendengarkan orang membaca puisi? Pernah. Kemudian apa judul yang puisi kalian baca, Nasita? Lupa ya. Kumpul. Apa Nindi? Aku dari karya siapa? Oh ya, Khairil Anwar. Kemudian Nindi, apakah pernah mengetahui cerpen dengan judul yang sama? Tidak? Nah, hari ini kita akan menemukan cerpen dan puisi yang judulnya sama. Karena kalian belum pernah, jadi akan menemukan. Pertama-tama kita harus memahami dulu nih puisi itu apa sih dan apa hakikatnya. Jadi, puisi adalah karya sastra yang menggunakan bahasa indah dan bermakna. Kalau bahasanya tidak indah, apakah bisa disebut puisi? Tidak. Kalau bahasanya tidak bermakna, apakah bisa disebut puisi? Tidak. Nah, puisi biasanya berisi ungkapan perasaan dan pikiran dari seorang penyair. Kemudian, kalau dengan lagu bagaimana? Lagu kan juga mengeluarkan perasaan ya? Ada tidak perbedaannya dengan puisi? Ada. Kalau lagu dinyanyikan, kalau puisi dibaca. Nah, puisi juga menggunakan bahasa yang padat, imajinatif, dan penuh makna. Puisi juga mengandung irama, rima, dan majas. Selanjutnya, ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi itu bahasanya singkat, tetapi bermakna luas. Jadi berbeda dengan cerpen, minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan kalau cerpen itu kata-katanya banyak, maknanya bisa satu saja kan dalam satu kalimat. Sedangkan puisi berkebalikan. Dia hanya bisa satu larik tapi maknanya ada bermacam-macam. Dan itu biasanya puisi ini tergantung kepada siapa pembacanya yang mengartikan makna tersebut. Nah, kemudian ciri-ciri yang kedua, banyak menggunakan makna kias atau konotatif. Ada yang tahu makna kias apa?
ini bukan makna sebenarnya. Paham? Kemudian mengandung imajinasi dan emosi. Kalau kita membaca puisi tapi mimik wajahnya hanya datar, apakah kalian akan merasakan? Tidak. Nah, jadi kalau membaca puisi itu harus ada emosi, harus ada imajinasi yang keluar. Jadi tidak boleh monoton. Dan disusun dalam tarik dan bait. Ada yang tahu tarik apa? Iya betul, baris. Nah, tema puisi. Untuk menentukan tema puisi, kita itu harus mencari gagasan utama dalam puisi tersebut. Kemudian juga tema puisi ini menjadi inti dari keseluruhan isi puisi. Ada beberapa jenis tema puisi, tapi biasanya hanya ada satu tema utama. Paham? Paham, Ibu. Nah, di sini jenis-jenis dan temanya biasanya ada puisi ketuhanan, ada kemanusiaan, ada cinta, ada alam, dan lain-lain. Kalau tadi Nindi baca puisi Aku, apa temanya Nindi puisi itu? Puisinya adalah bertema iya, tentang kemanusiaan. Nah, cara menentukan tema dalam suatu karya puisi itu baca dulu puisinya secara keseluruhan. Kalau kalian yang membaca bait terakhir atau lirik terakhir, tidak akan bisa menemukan tema. Kemudian perhatikan kata-kata yang penting. Biasanya ada kata-kata yang diulang-ulang dalam suatu bait puisi. Kemudian temukan ide yang paling dominan. Seperti kata Ibu tadi, kan ada kata yang diulang-ulang, maka kata tersebut akan dominan ketika dibaca. Itu bisa menjadi tema dalam suatu karya puisi. Dan yang terakhir, untuk menentukan tema, itu bisa disimpulkan dalam satu karya. Nah, masuk pada pesan dan amanat dalam puisi. Biasanya bisa berupa nasihat, bisa berupa kritik, bisa ajakan, dan biasanya tersirat atau tidak langsung. Berbeda dengan cerpen. Kalau cerpen kalian baca, selesai membaca, kalian bisa langsung menemukan temanya. Kalau puisi, kalian mungkin akan butuh membaca 2-3 kali baru bisa menemukan apa tema sebenarnya puisi itu. Nah, ini tadi sudah. Sekarang kita masuk pada puisi dan cerpen. Kemarin sudah cerpen, pengertiannya sudah dijelaskan. Kalian tidak mungkin tidak ingat kan? Ingat kan? Puisi. Cerpen itu apa? Cerita pendek. Apa bedanya dengan puisi? Lebih panjang. Ya, lebih panjang. Lebih berisi. Ya, lebih berisi. Pintar. Nah, ini dia perbedaannya dari bentuk, bahasa, dan cara penyampaian makna. Kalau puisi itu menggunakan bahasa konotatif atau hias. Hias tadi apa? Bukan makna sebenarnya. Kemudian kalau puisi juga, kalau cerpen menggunakan bahasa denotatif atau langsung. Kalian tahu kalimat langsung? Tahu. Apa? Secara langsung. Iya. Seperti dalam kutipan itu kalimat langsung. Kalau di dalam cerpen, kalau di dalam puisi ada tidak? Tidak ada. Tidak. Dan puisi itu banyak majas dan imajinasi, sementara cerpen lebih mudah dipahami. Kalau kalian bertanya-tanya, mengapa sih puisi ini banyak majas dan imajinasi? Kenapa tidak ditulis dengan kalimat sederhana saja? Ada tidak yang bertanya-tanya seperti itu? Karena disitulah letak keindahan puisi. Kalau tidak bermajas, tidak berimajinasi, puisi itu tidak ada bedanya dengan lirik biasa seperti lirik pantun. Begitu. Nah, dari segi penyampaian, puisi juga disampaikan secara singkat. Kemudian cerpen biasanya disampaikan secara lengkap. Kalau puisi fokusnya pada makna dan keindahan, maka cerpen fokusnya ada pada awal, konflik, dan akhir. Cerpen itu lebih kompleks, sedangkan puisi ya lebih luas namun pendek. Tidak seperti cerpen yang bisa sampai berapa paragraf begitu. Nah, ini simpulan perbedaannya, bisa kalian baca. Apakah di sini ada yang ingin bertanya? Paham? Paham.
Sudah? Nah, silakan kalian baca dulu masing-masing dalam hati cerpennya beserta puisinya. Ibu beri waktu 20 menit, apakah cukup? Cukup. 10 menit apakah cukup? Tidak. Cukup. Tidak. Cukup atau tidak? Sudah. Tadi minta 20. Ya sudah, ibu beri waktu 15 menit. Sudah selesai membaca? Belum. Kalau belum, mau berapa menit lagi waktunya? Ibu beri waktu 5. Baik, ibu tambah waktu 5 menit. Apakah sudah? Sudah berlalu ya 5 menitnya, tidak bisa nego waktu lagi. Kalian harus tegas dengan diri sendiri. Oke, karena kalian sudah membaca, sudah selesai membaca cerpen, sudah membaca puisi, judulnya sama. Kemudian kita akan membuat kelompok terdiri dari, karena siswanya ada berapa? Ada 19. 20. 30. Nah, karena siswanya ada 30 orang, maka kita akan membagi menjadi 6 kelompok saja ya. Jadi satu kelompok ada 5 orang. Baik, Ibu. Kita pakai cara berhitung. Jadi dari berhitung sini sampai 6, kemudian diulang lagi menjadi 1. Baik, dari Mia dulu. 1, 2. 3. 4. 5, 7. 1. 3. 1. 6. Perhatikan Bu, lepas dulu gawainya ya, karena sudah selesai membaca puisi. Berapa tadi Rizky? 2, 3. 4, 5, 6. Nah, pas. Karena sudah pas, kalian bisa membentuk kelompok dulu. Untuk penugasan ini beri waktu 20 menit, apakah cukup? Cukup. Kalian belum tahu apa tugasnya, apakah cukup? Mulai tugasnya dulu. 20 menit, apakah cukup? Cukup. Oke, ibu beri waktu 20 menit, apakah sudah? Sudah. Nah, jadi begini, karena sudah menemukan apa perbedaan antara puisi dan cerpen tersebut, karena sudah menemukan apa perbedaan dari puisi dan cerpen tersebut, maka kalian bisa mengisi lembar soal, lembar tugas. Silakan diisi sesuai masing-masing kelompok, bekerja sama ya. Apakah sudah selesai? Sudah. Nah, karena sudah, jadi ibu ingin begini. Setiap satu kelompok akan mengomentari kelompok lain. Jadi misalnya kelompok satu memaparkan gagasannya apa yang telah ditemukan dalam cerpen dan puisi tersebut, kemudian akan ditanggapi oleh kelompok 2. Begitu pula selanjutnya. Sampai nanti kelompok 6 yang akan menanggapi adalah kelompok 1. Nah, karena kita tadi sudah selesai presentasi dan juga sudah selesai mengomentari dari kelompok-kelompok lain, seru sekali ya ternyata hari ini. Iya, Ibu. Karena waktu ibu juga sudah habis, kalian mau istirahat kedua kan? Betul. Siapa yang tidak mau istirahat? Saya mau juga. Masih ikut nih, selesai. Nah, karena sudah waktunya juga sudah habis, maka kita masuk saja langsung pada kesimpulan. Siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan acungkan tangannya. Tunjuk Bu. Kalau tidak ada, ibu tunjuk saja ya. Silakan kepada Alia. Tidak apa? Tidak ada jawaban salah untuk kesimpulan. Baik. Baik, terima kasih waktunya Ibu. Jadi hari ini kita baru saja belajar tema puisi dan hakikat puisi, terus juga perbedaan antara puisi dan cerpen, dan bagaimana bentuk cerpen dan bentuk puisi. Itu Ibu. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu.
dan bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut. Ibu beri waktu 10 menit. Mungkin terlalu lama ya, 10 menit, 5 menit cukup ya? Cukup. Ya, 5 menit saja. Sudah selesai? Sudah. Baik. Nah, untuk pembelajaran hari ini nih, apakah ada yang merasa kesulitan atau masih belum paham kuis itu apa sih? Apakah sudah paham semua? Paham, Ibu. Paham. Dewi paham? Paham, Ibu. Baik. Kalau sudah, apakah perasaan kalian senang hari ini atau semakin lapar? Senang dan semakin lapar. Dan lapar. Setelah ini makan ya, jangan makan dulu. Baik, Ibu. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini, maka Ibu minta untuk Rizky memimpin doa untuk menutup pembelajaran. Baik, sebelum kita mengakhiri dan pulang pada pagi hari ini, istirahat. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rizky. Ibu. Nah, tadi kan Ibu membuka pakai pantun. Mau pantun lagi tidak? Mau. Kurang semangat. Mau pantun lagi tidak? Oke. Dengarkan baik-baik ya. Burung kutilang, burung merpati. Bunga. Terbang bersama bagai sakala